Apakah Alwi Farhan mampu mengejar ketertinggalannya dari Alex Lanier yang melejit tajam? Bagaimana langkah Mulyo Handoyo dalam menyelamatkan potensi besar ini? Mulyo Handoyo memberikan penilaian yang cukup tajam terkait perkembangan sektor tunggal putra bulu tangkis di pelatnas PBSI. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan bahwa sektor ini, khususnya para atlet muda, masih tertinggal dalam hal progres dibandingkan dengan pemain internasional lainnya. Menurutnya, ada potensi besar yang perlu segera dimaksimalkan agar tidak hilang seiring waktu. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Alwi Farhan. Pemuda ini masih mendapat kepercayaan untuk menghuni pelatnas PBSI di Cipayung setelah berhasil meraih gelar juara dunia junior 2023. Namun, Mulyo menilai bahwa Alwi masih kalah bersaing dengan pemain seangkatannya, seperti Alex Lanier dari Prancis, yang berhasil menunjukkan perkembangan luar biasa dalam waktu singkat. Sebagai gambaran, Alex Lanier sebelumnya hanya mencapai babak semifinal di kejuaraan dunia junior 2023. Namun, di tahun 2024, ia mencatat prestasi yang mengagumkan dengan meraih 3 gelar juara di turnamen Luxembourg Open, International Challenge di Prancis, dan Japan Open. Bahkan, di Jepang, Alex mampu menyingkirkan pemain-pemain top dunia seperti Lee Zijia, Chiko Auradui Wardoyo, Kenta Nishimoto, Shi Yuki, hingga Chou Tin Chen. Tidak hanya itu, Alex juga menjadi runner-up di Denmark Challenge dan Canada Open, serta mencapai semifinal di Denmark Open. Berbanding terbalik, Alwi Farhan hanya berhasil meraih 1 gelar di Indonesia Masters 2, menjadi semifinalis di Macau Open, dan runner-up di Indonesia Masters di Pekanbaru. Meski prestasi ini cukup membanggakan, Mulyo merasa ada kesenjangan yang perlu segera diatasi. Ia menyebutkan bahwa percepatan dalam proses pengembangan para pemain muda sangat diperlukan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan. Kalau saya bilang agak sedikit ketinggalan, terutama pemain muda. Lihat saja Alwi Farhan yang kemarin juara dunia junior 2023. Tapi sekarang jauh dengan pemain yang kemarin kalah di semifinal, Alex Lanier dari Prancis, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan serius terhadap potensi para pemain muda di Indonesia. Mulyo menambahkan bahwa proses percepatan ini bertujuan agar potensi besar yang dimiliki oleh para pemain tidak hilang begitu saja. Artinya mungkin prosesnya harus dipercepat karena mereka punya potensi. Jangan sampai potensi itu hilang ditelan waktu. Artinya yang semestinya dia bisa muncul, tapi munculnya terlambat atau bahkan tidak muncul. Saya akan proses itu, jelasnya lebih lanjut. Ia menggarisbawahi bahwa pembinaan atlet muda memerlukan perhatian ekstra, khususnya di tengah persaingan internasional yang semakin kompetitif. Dengan adanya program percepatan, para atlet muda diharapkan mampu lebih cepat beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Langkah ini bukan hanya penting untuk mengejar ketertinggalan, tetapi juga untuk menjaga masa depan bulu tangkis Indonesia. Meski demikian, Mulyo tetap optimistis dengan komposisi para atlet bulu tangkis Indonesia, baik itu pemain muda maupun senior. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, Indonesia mampu menghasilkan pemain-pemain tunggal putra yang kompetitif di kancah internasional. Optimisme ini menjadi angin segar bagi sektor tunggal putra yang seringkali berada di bawah bayang-bayang kejayaan sektor ganda. Apa yang disampaikan Mulyo seolah menjadi tamparan sekaligus motivasi bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Dengan menyoroti perbandingan antara Alwi Farhan dan Alex Lanier, ia ingin menunjukkan bahwa prestasi tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh kerja keras, strategi, dan pembinaan yang tepat. Keberhasilan Alex Lanier seharusnya menjadi cermin bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan membuktikan kemampuan mereka. Percepatan yang dimaksud oleh Mulyo tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pelatih, pengurus PBSI, hingga pemerintah. Kolaborasi yang baik diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan para pemain muda, sehingga Indonesia tetap menjadi kekuatan besar di dunia bulu tangkis. Dalam menghadapi persaingan global, konsistensi dan pembaruan strategi adalah kunci. Dengan langkah percepatan yang direncanakan oleh Mulyo Handoyo, harapannya sektor tunggal putra Indonesia dapat kembali berjaya dan melahirkan juara-juara dunia yang mampu membawa nama bangsa ke puncak kejayaan. Jika langkah ini berhasil, bukan tidak mungkin kita akan melihat Alwi Farhan dan pemain muda lainnya bersinar di panggung internasional, sejajar dengan nama-nama besar bulu tangkis dunia. Ini adalah tugas bersama yang harus segera diwujudkan, demi kejayaan bulu tangkis Indonesia yang terus berlanjut. Penunjukan Imam Tohari sebagai pelatih tunggal putri pelatnas PBSI membawa kejutan besar dengan target ambisius yang mengguncang dunia bulu tangkis Indonesia.
Kursi kepelatihan tim tunggal putri utama Pelatnas PBSI 2025 kini resmi diisi oleh Imam Tohari sebagai kepala pelatih, dengan Nunung Subandoro sebagai asisten pelatih. Penunjukan ini mencuri perhatian banyak pihak karena latar belakang Imam yang cukup unik. Imam sebelumnya menjabat sebagai kepala pelatih tunggal putra U19 dan dewasa di PB Jarum, namun pengalaman melatihnya ternyata melampaui ekspektasi. Dalam wawancara yang dilansir dari situs resmi PB Jarum, Imam mengungkapkan bahwa melatih sektor tunggal putri bukanlah hal baru baginya. Pria kelahiran Sidoarjo, 26 November 1978 ini, mengaku pernah menangani tim nasional tunggal putri Jepang. Bisa dipercaya kembali oleh PBSI, saya sangat bersyukur. Ini adalah tantangan baru bagi saya. Memang selama ini saya melatih tunggal putra di PB Jarum, tetapi ketika melatih di Jepang, saya sempat juga menangani tunggal putri, bahkan sektor ganda pun pernah saya pegang, ujar Imam. Pengalaman ini membuktikan bahwa Imam bukan hanya pelatih yang andal di satu sektor, melainkan fleksibel dan penuh strategi. Menariknya, Imam tidak asing dengan dunia pelatnas PBSI. Pada tahun 2013 hingga 2016, ia pernah menjadi asisten pelatih tunggal putra pelatnas PBSI. Namun, kini ia menghadapi tantangan baru di sektor tunggal putri. Imam menegaskan bahwa perbedaan karakter antara pemain tunggal putra dan putri memerlukan pendekatan berbeda. Tugas saya adalah pendekatan lebih dalam dengan karakter masing-masing pemain. Kalau masalah teknik, saya rasa tidak ada masalah, tambah Imam dengan percaya diri. Tidak hanya itu, Imam telah mematok target ambisius untuk timnya. Dalam 2 bulan ke depan, timnya akan menghadapi turnamen besar seperti All England 2025. Selain itu, ada kejuaraan dunia, Asian Games 2026, dan target jangka panjang menuju Olimpiade 2028. Hampir setiap bulan ada turnamen World Tour, dan kemenangan harus terus diupayakan. Harapannya, kami bisa meraih hasil terbaik di setiap turnamen yang diikuti, jelasnya. Imam bahkan berharap dapat menempatkan 2 hingga 3 pemain tunggal putri dalam peringkat 10 besar dunia pada akhir tahun ini. Imam Tohari bukan sosok asing di dunia bulu tangkis. Karirnya dimulai sebagai atlet di klub Wima Surabaya pada tahun 1988 hingga 1993. Ia kemudian bergabung dengan klub Pelita Jaya Jakarta sebelum akhirnya masuk ke skuad ganda campuran pelatnas PBSI pada tahun 1995. Salah satu pencapaian terbaiknya sebagai atlet adalah menjadi juara India Open 1997 bersama pasangannya, Emma Ermawati. Setelah mengakhiri karir sebagai atlet, Imam memulai perjalanan sebagai pelatih. Ia menjadi sparring partner di klub-klub Jepang dan Swedia pada awal tahun 2000. Pengalaman internasionalnya menjadi nilai tambah yang berharga. Nama-nama besar seperti Kento Momota, Aya Ohori, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, hingga Takuro Hoki, Yugo Kobayashi pernah merasakan sentuhan tangan dinginnya. Tidak heran jika PBSI kembali mempercayakan tugas berat ini kepada Imam. Kepulangannya ke Indonesia pada akhir tahun 2013 membawa angin segar bagi pelatnas PBSI. Sebagai asisten pelatih tunggal putra, ia melatih atlet-atlet seperti Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Ihsan Maulana Mustafa. Setelah meninggalkan pelatnas pada tahun 2016, Imam mendedikasikan dirinya untuk PB Jarum. Di sana, ia berhasil mencetak atlet junior berprestasi seperti Moh Zaki Ubaidillah yang menjadi juara Indonesia Masters Super 100 di usia 17 tahun, serta Richie Duta Richardo yang baru-baru ini memenangkan Malaysia International Series 2024. Kini, Imam Tohari menghadapi tugas berat untuk membawa sektor tunggal putri Indonesia ke puncak prestasi. Dengan pengalaman yang luas dan strategi yang matang, optimisme tinggi menyelimuti perjalanan baru ini. Apakah Imam mampu menjawab tantangan dan memenuhi target ambisiusnya? Semua mata tertuju pada langkah pertamanya bersama tim tunggal putri utama pelatnas PBSI.